Oke, lanjut ya. Sekarang nomor 6 sampai nomor 10. Ya, nomor 6 soalnya pecahan 17/68 jika diubah ke persen akan menjadi ya. Nah, 17/68 ini kan angkanya keriting ya. Nah, maka kita sederhanakan dulu ya. Kita sederhanakan 17 itu kan merupakan bilangan prima ya. Maka pasti nggak bisa dibagi dengan bilangan lain kecuali 17. Maka kita bagi aja 17. Kita sederhanakan dulu pertama biar mudah. 17 dibagi 17 1. 68 dibagi 17 ternyata 4. Berarti 1/4. Nah, ini kan mudah angkanya. Tinggal 1/4 dikali 100%. Berarti tinggal 100% dikali 1, 100 dibagi 4, 25. Jawabannya 25%. Ngerti ya? Kemudian nomor 7, urutkan pecahan di bawah ini yang dimulai dari nilai yang terkecil, yaitu, ya soalnya diminta diurutkan dari yang paling kecil. Ya, kalau diminta diurutkan dari mulai yang paling kecil, ya pertama harus kita ubah ke dalam bentuk yang sama dulu. Ya, apakah itu bentuk pecahan, persen atau desimal. Tapi yang paling mudah adalah kita ubah ke dalam bentuk desimal. Ya, oke. Kemudian ini kita urutkan dulu. Pertama ada 22/111, 22, 11/55, dan 21%. Kita urutkan dari yang paling kecil, kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan desimal. Nah, ini udah desimal ya, 0,22 ya. Nah, terus kemudian 21%. 21% itu kan sama dengan 21/100 ya. Nah, maka 21/100 itu sama dengan 0,21. Ini juga gampang ya. Itu dulu diubah, pertama desimal udah desimal, terus persen. Ya, kemudian yang kedua 11/5. 11/5, 11 dibagi 5 nggak bisa, kita kasih 0, ya. Kemudian tambahin 0 di sini ya, berarti 110 dibagi 5, maka 2. 110 0, berarti 0,2. 11/55 sama dengan 0,2. Paham ya? Terus kemudian baru yang terakhir ini kita kerjakan 22/111. 22 dibagi 111 nggak bisa, kasih 0, kemudian 220. 220 bagi 111 kali, kalau 111 dikali 2 itu kan hasilnya 222. Kegedean kan? Ini berarti dikali 1 ya. Dikali 1 hasilnya 111. Nah, ini kita kurang hasilnya sekian. Nggak perlu kita terusin. Kenapa? Karena ini 0,111. 0,1 sekian-sekian. 0,1 sekian-sekian. Sedangkan di sini 0,22, 0,2, 0,21. Pasti ini yang paling kecil. Dari mana? Karena ini 0,1. Sedangkan yang lainnya 0,2. Paham ya? Mau ini 0,198, 0,199, 0,7 berapa, pasti ini yang paling kecil. Karena ini 0,1 sekian. Paham ya? Maka nggak usah diteruskan untuk mempercepat kalian mengerjakan. Ini tulis saja 0,1 titik-titik, 0,1 sekian. Maka yang paling kecil pertama ini 22/11. Ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua mana? Yang kedua adalah 0,2. Yang 11/5 ini yang kedua. Ya. 0,2. Kemudian 0,21 ini yang ketiga ya. Nah, jadi ini kan 0,2 ini sama dengan 0,20 gitu ya. Kemudian yang ketiga baru ini 0,21, yang ketiga, yang terakhir yang paling besar ini 0,22, yang keempat. Paham ya? Berarti jawabannya yang D, dodol. Kemudian nomor 8. Hasil pengurangan dari 31/5 oleh 1/2/3 adalah, maka itu sama dengan 31/5 dikurang 1/2/3. Pertama 3 dikurangin 3 dikurang 1, maaf. Ya. Nah, ini kita pakai cara langsung aja, nggak usah kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa karena lebih lama. Ya, berarti tinggal 3 dikurang 1. 3 dikurang 1 itu 2. Ya. Kemudian tinggal 1/5-nya dikurang 1/5 dikurang 2/3. Ini yang kita kerjakan ya. 5 sama 3 kita samakan penyebutnya jadi 15. Paham ya? Kemudian 15 dibagi 5 3. 3 kali 1 3. Kemudian 15 dibagi 3 itu 5. 5 kali 2 10. Paham ya? Berarti tinggal 3 dikurang 10
per 15. Paham ya? 3 dikurang 10 itu nggak bisa. Maka kita pinjam ke depan. 2-nya kita pinjam 1, ya, tinggal 1, ya. Maka 1 di depan sini nilainya sama dengan 15. Karena 1 di sini itu sama dengan 15 per 15. Paham ya? Maka nilainya sama dengan 15. 1 ditambah ke 3, satunya di sini nilainya 15, maka 15 tambah 3, 18. Paham? 18 dikurang 10, 8. Ini udah tinggal 1 karena udah dipinjam. Ya, berarti ini 1, ya. 18 kurang 10, 8, berarti 1, 8 per 15. Ngerti ya? Ini untuk nomor 8. Kemudian nomor 9. Ya, coba perhatikan. Sebanyak 30 kg pupuk dapat digunakan untuk memupuk kebun seluas 900 meter persegi. Jika luas kebun bertambah 300 meter persegi, pupuk yang harus tersedia untuk memupuk seluruh kebun adalah, ya. Nah, coba perhatikan di sini kita lihat kalau pupuknya 30 kg, kebunnya 900 meter persegi. Nah, sekarang kebunnya nambah 300. Kalau nambah 300 jadi berapa? 900 tambah 300, 1200 meter persegi, ya. Nah, untuk ini namanya masuk bab perbandingan, ya. Untuk bab perbandingan waktu itu udah saya sering jelasin cara ininya, tanya per tahu dikali tahu. Maksudnya gimana nih? Yang ditanya apa? Yang ditanya kalau luas kebunnya 1200, berarti 1200 ditaruh di atas. Per yang diketahui yang luas kebunnya 900, berarti 1200 per 900. Paham sampai sini? Baru dikali yang diketahui lagi dikali 30. 1200 per 900 dikali 30. Ya, ini nolnya 2 bisa dicoret, ya. Nolnya 2 bisa dicoret, maaf jempolnya kegedean ya. Nolnya bisa dicoret, ya. Nah, jadi tinggal 12 per 9. Kemudian 30 sama 9 bisa dicoret nih. Ini jadi 10, gitu ya. Ininya jadi berapa? Dibagi 3, 3, ya. 3 ini, ya. Nah, maka 12 dibagi 3, 4. 4 kali 10, 40 kg. Ngerti ya? Oke. Kemudian yang nomor 10 ya. Nomor 10, coba perhatikan. Sebuah peta memiliki skala 1:2.500.000. Jika jarak sebuah kota sebenarnya adalah 75 km, ya, jarak kota tersebut pada peta adalah berapa, ya. Nah, sebelum ini masuk pembahasan, kita harus hafal dulu nih segitiganya. Ini masuk ke bab skala ya. Maka segitiganya JP, JSS, ya. JP, JSS. Nah, ini yang sering tertulis di buku. Ya, tapi sebenarnya saya suka ngajarin cara cepatnya. Cara cepatnya itu JS-nya taruh di atas. JS, JPS. Ya, tapi ini kita ikutin aja. JP-nya taruh di atas. JP, JS, S. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah JP-nya. Berarti kalau yang tanya JP, JP-nya ditutup. Berarti tinggal JS dikali S. Kalau yang ditanya JP-nya, JS-nya ditutup. Astagfirullah, maaf. Kalau ditanya JS-nya, JS-nya ditutup. Berarti JP dibagi S. Kalau ditanya S, S-nya ditutup. Maka JP dibagi JS. Ini udah ngerti ya? Karena yang ditanya JP, ya, ditanya JP, maka JS dikali S. JS dikali S, JS-nya itu 75 km dijadikan cm, ditambahkan nolnya 5. Berarti jadi 7.500.000. Nah, jadi JS dikali S 7.500.000 dikali 1:2.500.000. Ini nolnya dicoret 5, sama-sama 5 dicoret. Tinggal 75 dibagi 25. Jawabannya 3. Ini jawabannya 3. Ya, jawabannya 3 cm. Paham ya? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan.